bahwa kita itu 10 tahun keliru dan kita harus semua menyesal kalau kita pernah memilih dia. Dia adalah presiden paling buruk. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Karena berbahaya sekali, Pak. Kalau tiba-tiba rakyat kita percaya bahwa Jokowi itu baik, bahwa Jokowi tidak bikin kesalahan, itu racun. Racun buat bangsa kita. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini senior kita semua, pakar pemerintahan sekaligus ilmuwan politik, Bapak Profesor Rias Rachid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Prof, ada yang menarik nih. Biasanya di akhir-akhir masa jabatan presiden, orang biasa merasa mau kehilangan ya. Merasa mau kehilangan seseorang pemimpin akan berakhir. Tapi ini lucu. Di akhir-akhir rejim Jokowi ini, tanggal 20 sebentar lagi dilantik presiden baru, kok orang semakin gencar menyuarakan mengadili Jokowi dan menurunkan Jokowi. Ini kan aneh menurut saya. Sudah mau berakhir tapi orang tetap minta turun dan mengadili. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Ini kira-kira fenomena apa, Prof? Ini menggambarkan perasaan rakyat yang benar-benar tidak sabar untuk melihat pengakhiran ini. Mereka sudah lama greget itu. Ini kapan berakhir? Jadi bukan mereka takut akan berakhir karena sesuatu yang baik, tapi mereka ingin segera berakhir. Kenapa? Karena sisa-sisa waktu ini masih bisa juga digunakan untuk hal-hal yang mengejutkan kita, hal-hal yang merugikan kita. Gitu. Ya, ini orang tidak punya etika mengenai akhir masa jabatan. Akhir masa jabatan itu adalah masa konsolidasi untuk menilai apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai, apa yang mau disampaikan kepada penggantinya. Bukan sibuk beracara lagi. Jadi ini salah satu ungkapan perasaan rakyat bahwa ternyata mereka tidak sabar ya untuk... Mereka tidak sabar, mau cepat-cepat berakhir. Stres orang-orang di luar itu. Kenapa ini kok mereka melihat bahwa itu? Jokowi ini banyak melakukan pelanggaran, kira-kira apa tuh? Benar sekali. Jadi mereka takut ada kejutan-kejutan baru. Ya. Bahkan ada orang-orang yang kasihan karena saking khawatirnya masih menduga bisa terjadi ada perpanjangan. Pak, itu kan sudah tidak masuk akal. Sudah paranoid ya? Ya, tapi sudah paranoid. Ini bisa-bisa dia deklarasi keadaan darurat, bisa memperpanjang kekuasaan. Itu yang bikin stres orang-orang. Saya selalu jawab tidak mungkin. Nggak mungkin ya? Ya. Prof, apa yang paling menurut Prof Riyad ya, yang paling berbahaya dari pemerintahan ini sebenarnya yang telah dilakukan? Dia mewariskan beban bagi rakyatnya yang sangat berat. Ya. Jadi kebohongan-kebohongan dan kealpaan-kealpaan itu jadi bebannya luar biasa. Belum lagi beban-beban nyata yang lebih bisa diperhitungkan. Misalnya beban utang negara. Ini tidak pernah dalam sejarah Republik ini presiden meninggalkan utang sebesar itu. Itu sangat berat. Yang ketiga, itu dia meninggalkan sejumlah kelompok yang tanda petik itu masih setia sama dia, yang boleh jadi akan bikin sesuatu yang mengejutkan kita, merusak kita. Karena fanatisme pribadi yang dibangun itu. Contoh saja misalnya, kalau benarkah ada pasukan berani mati? Benarkah ada pasukan di bawah tanah? Apakah semua ini ada? Kalau itu ada, itu beban buat kita. Karena berarti dia mengengineer sesuatu potensi kerusuhan sesudah berakhirnya masa jabatan. Ya, ini mengkhawatirkan sekali, Pak. Dan dia tidak pernah membantah itu. Dia tidak pernah membantah mengenai pasukan berani mati, mengenai pasukan bawah tanah. Ya, jadi masyarakat mempersepsikan itu ada. Dan pasti mereka punya agenda kan. Punya agenda, ini yang mengkhawatirkan sekali ya. Prof Rias, ini kan menarik nih kalau kita bicara tentang IKN yang sebentar lagi juga ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Itu kok Pak Jokowi tiba-tiba mengatakan bahwa IKN itu bukan dari dia tapi mau nyerah. Itu gimana tuh pernyataannya? Itu saya heran. Kenapa dia tidak bisa gentleman? Itu kan inisiatif dari dia. Dan lebih celaka lagi, itu kan tidak masuk dalam janji kampanye dia 2019. Itu kan sesuatu yang ujuk-ujuk. Tiba-tiba dia sibuk mencari lahan. Yang suruh kamu siapa? Janjimu sendiri tidak ada, tuntutan rakyat tidak ada.
Ya, tidak ada tuntutan rakyat untuk pindah ibu kota. Bagaimana bisa mengatakan itu kehendak rakyat? Hanya karena dia asumsi sederhana, karena itu diputuskan oleh undang-undang DPR. Lalu muncullah ide itu, ini lempar aja kepada rakyat. Ya. Kemudian bagaimana dengan kebijaksanaan lain? Apakah dia juga bisa mengatakan nanti satu waktu bahwa utang-utang itu juga adalah kehendak rakyat? Itu kan memang cuci tangan, toh. Dia harus gentleman, tapi ya memang tidak bisa diharapkan si gentleman. Sia-sia kita kalau mengharapkan itu. Kenapa, Prof? Kenapa Prof melihat kepemimpinan Jokowi ini bukanlah orang-orang yang kita bisa harap sebagai pemimpin yang gentleman? Ya, karena itu tadi, dari perilaku yang kita pelajari, dia sendiri yang menampilkan dirinya seperti itu. Ya, menjawab pertanyaan saja tidak bisa. Yang paling cilaka itu kalau ditanya sesuatu, dia bilang, kok tanya saya gitu. Ini kan bukan Sri Mulat, bos. Ya, kalau Sri Mulat bisa begitu untuk lucu-lucuan, ini negara yang diurus ini. Harus kelihatan dong konsistensi kepemimpinan itu. Jadi leadership itu memang tidak ada. Ya. Sama dengan mengatakan istana negara, istana merdeka itu berbau kolonial. Ya itu kenapa? Baru terjadi. 6 presiden sebelumnya tidak ada yang komplain mengenai istana negara warisan Belanda. Kalau saya bilang, itu justru Anda menduduki istana itu, warisan Belanda, itu adalah simbol kemenangan rakyat. Ya, kalau Anda tidak berani masuk ke situ, atau Anda mau meninggalkan itu karena takut oleh hantu-hantu penjajahan atau bau penjahit, itu Anda kerdil. Anda harus lebih kuat daripada semua hantu-hantu Belanda itu. Sebagai bangsa merdeka, mengusir penjajah kok jago, takut sama hantu-hantu yang masih ditinggalkan. Yang konkret aja kita tidak takut. Apalagi hantunya. Itu. Jadi kalau Prof Rias melihat ini di antara presiden-presiden Republik Indonesia, memang Jokowi ini mempunyai sesuatu yang beda ya? Sesuatu yang beda, saya menyimpulkan bahwa dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mengenai SMK itu. Sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus, Pak, oleh satu stasiun televisi. Mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu. Dan Anda yang wawancarai, Anda kalau memesan sekarang sudah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan pada waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Ini menarik. Itu kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Ini menarik nih pernyataan Prof Rias. Jadi kalau orang normal hampir dipastikan dia tidak akan berani berbohong luar biasa. Tidak berani. Tidak berani, kan itu menyangkut konsekuensi sosial, psikologis. Psikologis dia akan dicap sebagai pembohong dan itu beban paling berat, ya. Dan konsekuensi sosial dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi untung baik bangsa Indonesia ini masih mau hormat sama dia setelah berbohong itu. Jadi memang bangsa kita juga masih pertanyaan besar kan. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang konkret. Seperti penindasan atau penganiayaan. Itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau itu. Tapi kalau menyangkut kebohongan, ini kan perlu ada sensitivitas. Kalau Anda punya intelektual secara minimum saja, Anda masih tersinggung dibohongi. Ya toh? Jadi berarti kalaupun kita ini punya kemampuan intelektual di bawah, seharusnya kita sudah tersinggung ya, Prof? Harus tersinggung. Kok ada orang membohongi kita secara terbuka gitu? Kan ini menarik nih, Prof. Kelihatannya apa yang dilakukan Jokowi ini kalau menurut Prof Rias nih dari kacamata ilmu politik dan ilmu pemerintahannya, bahwa orang ini kan sebenarnya tidak layak memerintah ya? Sangat tidak layak. Ya ibaratnya ya, jadi camat aja tidak bisa. Gitu, Prof. Ya, camat itu kerja keras, itu punya harga diri, punya kemampuan untuk memimpin. Ya. Ini negara, Pak. Tapi kenapa dia bisa melanggar sampai 2 periode, Prof? Itu yang saya bilang. Jadi saya mengatakan pada podcast yang lain, saya pernah mengatakan bahwa saya itu sampai sekarang belum bisa membuktikan, tapi saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar, ya, atau ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia.
Ya, setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Sama dengan kecurigaan saya, bahwa selama menjalankan pemerintahan itu, ada bayangan, ada tim bayangan yang bekerja. Ya termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu. Itu bukan dia pikiran sendiri, dia mesti ada sesuatu tim bayangan yang bekerja untuk itu. Ada tim bayangan yang bekerja untuk mengatakan berutang aja terus, kita masih bisa bayar, masih dipercaya, mumpung masih dipercaya, berutang aja, bangun aja ini itu, bangun aja, beri aja fasilitas-fasilitas kepada investor-investor itu. Sampai izin sekian ratus tahun untuk penguasaan lahan. Itu semua mungkin dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya pengetahuan terbatas, Pak. Iya, dia punya pengetahuan terbatas. Itu ya, pernah saya bilang itu, kalau saya uji dia tidak lulus, Pak. Ya, masuk IPN tidak lulus ya. Prof Dias. Jadi menarik ya bahwa seolah-olah ini Prof Dias mau mengatakan Jokowi ini berarti jadi presiden boneka dong kalau begitu. Pasti boneka. Bukan bonekanya PDIP. Selama ini kita salah sasaran. Seolah-olah bonekanya PDIP. PDIP saja kewalahan hadapi dia. Ya, PDIP kan cuma dipakai untuk tumpangan, setelah itu ditinggalkan. Terbukti kan? Ya. Jadi berarti ada orang yang mendrive Pak Jokowi ini dari belakang? Bukan ada orang. Saya kira ada satu tim. Ada tim yang bekerja untuk itu. Jadi orang ini bukanlah pemimpin yang genuine ya? Oh tidak, sama sekali tidak. Enggak ya? Sama sekali tidak genuine. Jadi dia bukan pemimpin yang merakyat, populis yang waktu awal-awal kita dia memaksakan tampilan merakyat. Ya, tapi dia bukan pemimpin yang merakyat karena dia tidak mengerti aspirasi rakyat. Jadi pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mengerti aspirasi rakyat. Dan dia komit dengan rakyat. Dia hidup mati dengan rakyat. Dia rela berkorban mendahului rakyat. Itu baru pemimpin. Jadi kan orang selama ini salah persepsi, orang pikir pemimpin yang merakyat itu adalah pemimpin yang turun di gorong-gorong. Nah, itu dia. Jadi gaya merakyat. Lalu ada beberapa orang yang lugu di antara elit-elit kita itu berani-beraninya dan tidak malunya berkampanye dulu. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi. Kok bisa-bisanya? Ya. Jokowi adalah kita. Seharusnya dia mengatakan kita adalah Jokowi, artinya kita akan membantu Jokowi untuk sukses. Tapi kan dibalik, Jokowi adalah kita, jadi kita langsung menurunkan kita punya martabat. Ya, itu memalukan sekali. Ini orang harus bertobat yang pernah mengatakan ini. Kalau tidak dia repot dia. Jadi Pak Rias ini tidak termasuk orang yang pernah menyatakan Jokowi adalah kita ya? Oh sama sekali, saya sangat riku melihat itu. Malu saya. Kok ada orang tidak malu mengatakan itu ya? Merendahkan dirinya. Kalau saya bilang Jokowi adalah saya atau kita, saya merendahkan saya punya perjuangan untuk menjadi seorang intelektual kan? Prof Rias dia sebagai orang yang pakar politik, pakar pemerintahan, waktu pertama-tama melihat nih jalannya pemerintahan Jokowi di Solo, kemudian naik ke Jakarta, terus menembus jadi presiden. Ada nggak feeling Prof Rias, kok orang begini bisa jadi presiden? Saya sudah rasakan, Pak. Jadi saya mau bilang, pada waktu Pilkada Jakarta 2012, saya kan ketua timnya Fauzi Bowo. Jadi saya tahu betul bagaimana Jokowi bekerja. Nah, sebenarnya pada waktu itu Jokowi itu cuma datang tampil begitu aja. Yang bekerja itu Ahok dengan timnya. Ahok kan punya jaringan, ya maaf aja, dia punya jaringan kelompok Chinese, non Muslim, ya, dia itu kuat, ya, dia kuat dan dia itu yang sebenarnya bekerja di lapangan, ya bisa kontak sana sini, ya termasuk yang menghubungi mungkin Prabowo, ya Jokowi itu bukan siapa-siapa, ya, tapi dia dipaksakan untuk jadi calon gubernur. Konon kabarnya PDIP sendiri awalnya ragu-ragu. Tapi saya dengar ada desakan dari sekelompok orang, termasuk dari Gerindra, Pak Prabowo sendiri. Entah dari mana dapatnya informasi, Pak Prabowo, Pak Hashim itu, dua oknum Gerindra itu yang meyakini bahwa Jokowi ini baik untuk didorong ke Jakarta. Jadi sehingga jaminan Prabowo lah dengan Gerindranya itu yang memungkinkan PDIP setuju mendukung dia, karena pada waktu itu PDIP tidak memenuhi syarat untuk mendukung calon sendiri. Jadi dipaksa. Jadi ini semua orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang yang tertipu. Dan saya kira
Prabowo menyadari itu setelah kemudian berhadapan dengan Jokowi 2014. Ya, jadi dia merasa tertipu. Jadi ini ada suatu konspirasi yang memaksakan dia harus menang. Pak, kalau kita bicara secara objektif ya sebagai ilmuwan ya, itu kan mengherankan sekali. Orang belum pernah dikenal di Jakarta, kok tiba-tiba menang di Jakarta? Mesin apa yang bekerja? Kalau cuma mesin partai tidak bisa. Ini ada mesin besar yang bekerja dengan jumlah dana yang cukup untuk itu. Dia mengalahkan incumbent. Jakarta tidak gampang itu. Incumbent di Jakarta yang sama sekali tidak ada kekurangan yang bisa kita buktikan. Semua fitnah-fitnah kepada Fauzi Bowo seolah dia korupsi, tidak ada yang bisa buktikan. Dibawa ke KPK kan bahkan oleh wakilnya waktu itu yang membawa berkas ke KPK untuk mengatakan ini korupsi. Tidak ada KPK diam-diam. Apa Fauzi Bowo menyogok KPK? Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Waktu itu KPK sedang baik-baiknya, sedang kuat-kuatnya. Bukan seperti sekarang. Ya. Mana bisa disogok lagi? Bukan seperti jadi ini KPK semua sekarang. adalah fitnah kepada Fauzi Bowo yang direkayasa, kemudian menghasilkan dukungan buat Jokowi. Saya mau bilang Pak Abraham, ini belum pernah saya buka di muka umum. Sesungguhnya pada waktu itu, PDIP sudah mendukung Fauzi Bowo. Dari komitmen Pak Taufik Kemas almarhum. Ya, tapi kemudian karena lobby Pak Prabowo dan kawan-kawan ini, Taufik Kemas telepon Pak Fauzi, saya ada di situ. Ini menarik. Minta maaf kepada Pak Fauzi. Dia bilang ini mbakmu mau mendukung Jokowi. Jadi Fauzi Bowo itu mendadak diberitahu bahwa batal dukungan PDIP. Sebenarnya waktu itu sudah ada wakil dari PDIP itu Pak siapa gitu, tentara kalau saya tidak salah, kolonel apa brigjen. Itu sudah disetujui calon wakilnya Fauzi Bowo. Oleh Pak Taufik Kemas dengan alasan mbaknya ndak berkenan, dibatalkan melalui Fauzi Bowo. Kita langsung panik sore itu. Terima telepon. Jadi itulah yang menurut Prof. Ilyas bahwa memang ada kekuatan besar ya, ada skenario besar. Ada skenario besar, ada sindikat, ada konspirasi yang bekerja. Apalagi jadi calon presiden. Bagaimana bisa calon presiden secara logika ya, pakai ilmu politik lah. Seharusnya kan calon presiden itu adalah seseorang yang menonjol sebagai gubernur, kalau memang itu dari gubernur. Yang menonjol sebagai prestasinya apa, atau keistimewaan apa yang dia telah tinggalkan. Tidak ada, baru 2 tahun kok, masih dalam proses belusukan, sudah jadi calon presiden. Yang bekerja siapa? Skenario besar ya? Skenario besar. Skenario itu berupa konspirasi ya, Prof ya? Pasti konspirasi. Dan itu melibatkan uang. Ya karena kalau artinya betul-betul secara logika ya. Waktu itu kan awal-awalnya PDIP sendiri enggan. Masih ragu-ragu. Bahkan waktu itu ini saya mesti buka semua biar ada orang mengerti. Pada waktu itu saya mengutus loh Pak. Saya mengutus sahabat saya Sarundayang. Gubernur Sulawesi Utara waktu itu. Sahabat saya bilang Pak Sarundayang tolong ketemu Bu Mega. Beritahu pesan saya. Jangan dukung Jokowi. Dia sendiri aja maju. Dia itu ditakut-takuti oleh lembaga survei. Begini kan begini caranya. Megawati itu korban dari permainan lembaga survei. Setiap ada survei diumumkan selalu Megawati kalah. Kalah sama Prabowo. Jadi dipatok suatu opini bahwa kalau Megawati maju pasti kalah oleh Prabowo. Ini diteror terus dengan hasil survei itu. Nah, entah Ibu Mega terpengaruh atau ada faktor lain, Ibu Mega akhirnya mau mendukung Jokowi. Ya. Itu waktu saya tidak percaya bahwa Bu Mega akan mendukung Jokowi, karena beliau mengatakan kepada Sarundayang, sekarang Sarundayang sudah meninggal. Ya mungkin tidak bisa direkonfirmasi ya, tapi beliau mengatakan kepada saya, dan saya bersumpah mengenai itu, bahwa dia mengatakan itu kepada saya, bahwa Ibu Mega mengatakan, beritahu Pak Rias, saya tidak akan dukung Jokowi. Saya lega kan, karena waktu itu saya lihat ada satu situasi yang seharusnya Mega tersinggung, karena kalau ketika itu ada pertemuan PDIP di Ancol, yang Bu Mega hadir, tiba-tiba ada rekayasa demo kecil-kecilan memasang spanduk Megawati no, Jokowi yes, seharusnya kan tersinggung dong. Saya tidak percaya bahwa Bu Mega ikhlas dengan demo itu rekayasa. Rekayasa demo ya. Ya akhirnya Bu Mega mendukung dia. Dan itu hanya Bu Mega yang tahu penyebabnya. Kita nggak tahu semua. Sehingga itu waktu saya kaget. Kok jadi dia maju? Hebat sekali. Kalau memang harus PDIP kan banyak calon lain yang bisa didukung. Bu Mega sendiri kan itu waktu peluangnya ada. Sudah tidak ada SBY kan.
besar hanya peluangnya, menghadapi Prabowo. Ya, dari segi ketokohan, secara logika saya waktu itu Bu Mega lebih kuat. Dia partai besar, dia tidak ada cacat dalam politik, ya toh. Nah, mestinya dia berani maju. Tapi karena tekanan psikologis dari lembaga-lembaga survei ini pasti kalah kalau maju. Jadi itu semacam rekayasa juga yang dilakukan lembaga survei ya, Prof ya? Saya percaya itu. Karena itu motifnya bukan untuk memenangkan terus Prabowo. Itu bukan sungguh-sungguh akan membantu Prabowo. Itu hanya untuk membenarkan bahwa Jokowi harus dicalonkan untuk melawan Prabowo. Berarti inilah semua yang dimaksud oleh Prof Rias, ada skenario, ada konspirasi ya? Ada konspirasi dan melibatkan kebohongan Jokowi lagi. Jadi pada waktu itu konon kabarnya Pak Hashim pernah tanya kepada Jokowi, Anda akan masuk jadi calon presiden. Waktu itu sudah jadi gubernur. Dijawab tidak. Ya karena begini, Hashim pantas bertanya, Prabowo pantas bertanya, kenapa? Karena Hashim dan Prabowo besar jasanya dalam pencalonan Jokowi di Jakarta. Bahkan pengakuan Pak Hashim kepada saya secara pribadi, dia mengatakan dia mengeluarkan dana cukup besar untuk mendukung kampanye Jokowi di Jakarta. Ya kan tidak mungkin bohong. Ya toh, apa perlunya bohong sama saya? Saya bukan siapa-siapa kok. Saya cuma bertamu ke kantornya waktu itu. Ya, jadi memang ini semua tidak mungkin murni terutama untuk mengatakan karena kehebatan dia itu pasti Anda bodoh kalau mengatakan itu. Karena tidak ada fakta-fakta yang bisa Anda pegang. Untuk mengatakan bahwa dia hebat sekali sehingga harus jadi calon presiden. Apanya yang hebat? Di DKI tidak bikin apa-apa. Bahkan dia meninggalkan Bengkalai. Pembelian bus-bus bekas dari Korea itu kan. Itu kan sudah mau diusul oleh kejaksaan. Yang dikorbankan kepala dinas. Mana bisa berani kepala dinas mengambil keputusan tanpa persetujuan gubernur? Saya kan bekas birokrat. Nggak ada kepala dinas berani melawan gubernur. Kok tiba-tiba kepala dinas yang diadili bukan gubernurnya? Ini keputusan besar, jumlah besar uangnya. Mana bisa kepala dinas yang bersalah? Menarik nih Prof Rias. Berarti kalau begitu Prof Rias melihat bahwa wajar tuntutan rakyat yang di akhir-akhir masa jabatan presiden itu tetap menggaungkan meminta pertanggungjawaban Jokowi secara hukum. Sangat wajar. Itu menggambarkan rakyat kita masih ada elemen-elemen yang normal, yang berpikir sehat. Ya, kalau Anda tidak mengatakan itu, Anda tidak sehat pikirannya. Bahkan lebih konkret lagi kan penjarakan dia, maksudnya itu diadili. Itu konkret. Memang harus diadili. Ya. Prof Rias, ini kan kita punya tradisi nih, menarik karena Prof Rias bilang harus diadili. Kita punya tradisi ini kan selalu memaafkan nih dan melupakan. Seolah-olah begitu tradisi kita sehingga kita tidak pernah menyeret kepala negara kita atau presiden kita ke meja hijau. Beda misalnya kalau kita berkaca dengan negara-negara tetangga kita, sebutlah dia Korea Selatan atau Malaysia juga. Korea Selatan saja hal yang sangat sederhana, misalnya dia cuma membantu menantunya cari kerja, itu bisa diadili. Kemudian yang menarik kemarin Prof kita lihat berita menteri di Singapura ya, dia cuma nebeng di pesawat jet pribadi itu bisa diadili secara hukum. Kalau menurut Prof Rias ini, apa yang menyebabkan Indonesia ini tidak pernah atau tidak mampu atau tidak mau memang menyeret pimpinannya ke meja hijau? Itu tadi. Jadi integritas kita sebagai rakyat yang berdaulat itu belum tuntas pembangunannya. Jadi integritas sebagai rakyat. Karena rakyat itu adalah pemegang kedaulatan. Ya, pemegang kedaulatan. Dia berhak untuk mendapatkan pemerintahan yang baik. Jadi kalau dia dikhianati oleh pemerintah yang baik itu, dia wajib mengatakan bahwa dia keliru. Anda berkhianat dan Anda harus bertanggung jawab atas pengkhianatan itu. Itu kalau rakyatnya sudah menjadi apa yang disebut dalam teori ilmu pemerintahan itu active citizen. Ya, warga negara yang aktif, yang menjaga marwahnya, yang menjaga harga dirinya sebagai warga negara. Kalau mereka secara kolektif menjaga itu, mereka sangat alergi dan sensitif terhadap penyelewengan-penyelewengan pemimpin. Jadi ini yang belum terbentuk. Maaf aja, peradaban politik kita itu belum secanggih dan belum setinggi yang kita idealkan di awal kemerdekaan. Bahwa kita ingin menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Ini belum. Jadi dulu itu kan retorika awal kemerdekaan itu adalah rakyat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya.
Ada dampak politik belum dapat ini. Masih kepincangan. Terjadi malah dari perbuatan Jokowi selama 10 tahun ini terjadi pengurangan jumlah kelas menengah. Artinya ekonomi tidak bagus. Secara standar ilmu ekonomi itu kan selalu secara sosiologis dianggap bahwa ukuran keberhasilan ekonomi itu adalah meningkatnya jumlah kelas menengah. Ini enggak ya, berkurang? Ini enggak. Berarti dia gagal dari segi ekonomi, Prof ya? Oh, gagal total. Secara politik juga gagal. Bayangkan dia meninggalkan satu tradisi konspirasi politik untuk hal-hal yang batil. Iya toh? Ini kan koalisi-koalisi batil semua ini. Ya, ini tidak mencari yang terbaik. Koalisi hanya untuk memenangkan kepentingan tertentu. Termasuk koalisi pilkada ya, Prof? Ya, termasuk koalisi pilkada, koalisi pilpres. Seharusnya kan koalisi itu kalau dia punya rakyat yang betul-betul sadar akan haknya sebagai warga negara yang baik, dia bisa sepakat menyetujui seorang yang terbaik. Seorang yang betul-betul oleh publik dianggap dengan segala alasan dia adalah yang terbaik. Ini kan tidak. Ini kan kepentingan. Dan ini walaupun tidak bisa kita buktikan secara hukum, sama ya, tapi saya yakin itu semua melibatkan uang. Ya, kalau bukan uang ya intimidasi karena kasus-kasus yang dikatakan itu menggunakan kasus-kasus hukum untuk memaksa seseorang jangan meninggalkan keinginan ini. Jadi mereka tidak independen. Jadi partai-partai kita itu tidak bisa, ya terus terangnya tidak bisa dipercaya sekarang sebagai pihak yang betul memperjuangkan kedaulatan rakyat atau mewakili kedaulatan rakyat. Mereka ini partai-partai tergantung pada pimpinannya. Berarti kalau pimpinannya punya integritas yang baik, berarti partai itu bisa diharapkan ya? Betul. Tapi kalau tidak, berarti partai itu nggak bisa diharapkan? Nggak bisa diharapkan. Dia menjadi beban buat kita. Jadi menurut Prof Rias, partai-partai di Indonesia sekarang ini adalah beban? Adalah beban buat rakyat. Karena kebenaran terhambat perjuangannya. Terhambat menghadirkan pemimpin yang baik. Proses demokrasi itu kan menghasilkan pemimpin yang terbaik di antara yang ada. Teorinya begitu. Mulai dari tingkat daerah sampai ke atas. Sebenarnya. Jadi kita itu semua berdemokrasi, mengikutkan orang banyak supaya hasilnya maksimal mendapatkan yang terbaik. Bukan berkonspirasi melibatkan rakyat banyak, hasilnya pengkhianat. Berarti ya sekarang berkonspirasi menghasilkan pengkhianat? Kecenderungannya begitu. Dengan contoh soal Jokowi. Ya. Menarik nih, Prof Rias. Berarti kalau begitu, apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun, kalau menurut Prof Rias nih sebagai ilmuwan politik dan ilmuwan pemerintahan, memang banyak celah hukum yang bisa dipersoalkan? Oh, banyak sekali. Celah hukum, celah etika. Dia pelanggar etika terbesar. Ya, tidak ada malu. Orang dulu itu kalau ada suatu kesalahan kan masih ngeles bagaimana memoles itu kesalahan-kesalahan. Ini tidak. Telanjang sekali. Ya, tadi itu saya ambil contoh. Saya banyak contoh, tapi saya paling senang mengambil contoh SMK itu. Karena itu kebohongan dari awal. Dia mulai berbohong sejak wali kota sampai gubernur sampai presiden. Itu kebohongan itu berlanjut. Jadi kalau tidak boleh dikoreksi. Jadi kalau mau mengukur kebohongannya Jokowi, lihat janji SMK-nya ya, mulai dari SMK itu adalah biang atau awal dari semua kebohongan yang dia berikan kepada publik. Dan sampai hari ini kita bicara, dia belum pernah meralat kebohongannya itu atau minta maaf. Saya telah membohongi Anda mengenai SMK. Itu. Dia tidak pernah spesifik meminta maaf mengenai itu. Berarti inilah semua yang dimaksud Prof Rias, memang ada skenario pada saat itu untuk memunculkan ada skenario, ada sindikat, ada konspirasi. Jadi ini berbau kejahatan, Prof ya, sindikat. Ini kejahatan yang sistematis. Yang baru Anda sadar semua. Kalau saya sudah sadar dari awal. Ya, saya dari awal sudah sadar. Saya tidak pernah respect dengan orang ini. Jadi sejak pencalonan Jokowi pertama, Prof Rias sudah sadar? Sejak dia calon gubernur saya sudah tahu. Karena saya kirim orang ke Solo. Coba kamu ke sana, saya tidak mau bilang orang itu. Karena orang ini belakangan menjadi dekat dengan Jokowi. Jadi saya tidak mau bilang kasihan dia kan. Ini orang kita kirim ke Solo. Untuk menyelidiki apa sebenarnya kelebihannya orang itu di Solo. Dia kembali membuat laporan, tidak ada apa-apanya katanya. Dan itu semua cuma sekedar duduk-duduk di pasar malam itu, menongkrongi orang-orang mau dipindahkan. Cuma itu saja. Memang tidak ada si orang yang mau melakukan itu, cuma dia memang nongkrong di situ untuk memindahkan kaki lima. Itulah kelebihan dia. Tapi itu kan contohnya jadi kepala satpam, bukan wali kota. Itulah dibawa ke Jakarta seolah-olah dia merakyat, dia sabar menghadapi rakyat dan segala macam. Itu semua poles. Dibentuk opini.
Jadi ini konspirasi yang bekerja ini. Pencitraan ya? Pencitraan. Oke. Jadi memang sejak dari awal Jokowi ini memang sudah diskenariokan ya? Kayaknya begitu. Saya mencurigai begitu. Oke. Karena setelah berkuasa pun dia tidak dibiarkan bodoh sendiri. Ada satu tim yang bekerja untuk dia. Yang kemudian melahirkan itu. Banyak sekali sih kalau mau dicari detailnya ya. Soal revolusi mental. Iya, iya. Apa indikasi dia pernah melakukan revolusi mental kecuali retorika. Revolusi mental kan dia harus menjadi contoh. Walaupun ini retorika PKI ya, saya tidak terlalu peduli lah. Ya, kalau memang niatnya baik. Ya, saya mau memberi contoh melakukan revolusi mental. Dimulai dengan diri saya, kan mestinya begitu. Ya. Mental itu kan berarti ada peningkatan kualitas mental. Ya ada revolusi mental itu. Justru semakin buruk ya? Oh, dia menjadi contoh dari keburukan mental. Apalagi kalau dilihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya secara nepotisme. Betul. Ya? Jadi banyaklah kalau mau dicari itu. Saya dengar ada pihak-pihak tertentu yang buat list mengenai kebohongan-kebohongannya itu. Ya. Prof Rias ini kan menarik nih. Prof Rias ini kan ilmuwan politik, kemudian juga pakar pemerintahan yang pasti tahu seluk-beluk lah bagaimana seorang itu bisa memimpin dengan baik sehingga dia dicintai rakyatnya dan menghasilkan sesuatu yang betul-betul dirasakan langsung oleh rakyatnya. Kan begitu harusnya seorang pemimpin. Apakah menurut Prof Rias, ini kan survei juga masih memperlihatkan kepada kita semua bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi itu tinggi banget. Itu semua rekayasa. Oh, rekayasa. Saya tidak percaya. Saya tidak terlalu bodoh untuk percaya itu. Iya. Boleh jadi masih banyak yang percaya karena tertipu. Karena keluguan mereka. Tapi saya tidak percaya bahwa mayoritas. Ya, karena jumlah orang yang punya akal sehat itu lebih banyak sekarang daripada apa yang dibayangkan oleh tukang survei itu. Kan kalau kita berkaca juga nih Prof Rias ya, apa di kasus Bangladesh kemarin ya, yang tiba-tiba rakyatnya marah kan, menjatuhkan presidennya kan. Itu kan kalau kita lihat juga survei presidennya itu ternyata tingkat kepuasan rakyatnya juga besar, tapi kok tiba-tiba dalam waktu sekejap itu dia bisa menggulingkan kan? Bisa terjadi survei-survei yang menyangkut perasaan dan penilaian itu tidak bisa dipegang sebagai kebenaran. Karena bisa saja itu sesaat. Sesaat. Besok mungkin dia sudah berubah, tapi kan tidak disurvei lagi. Satu. Yang kedua, survei itu kan tidak seluruhnya, itu kan sampel. Bisa saja keliru mengambil sampel. Atau sengaja mengambil sampel yang sesuai dengan keinginan tukang surveinya. Jadi saya tidak percaya itu. Ini kan kita semua main-main survei, main-main percaya pencitraan kan baru setelah reformasi ini. Terutama menjelang pilpres yang pertama Pak SBY menang itu. Ya, barulah kita mulai di situ kan. Banyak orang kan belum percaya itu. Tapi kemudian dibentuklah satu opini, dibentuklah satu semacam kesepakatan bahwa survei itu mewakili pendapat rakyat. Itu bisa tidak. Buktinya waktu pemilihan gubernur DKI yang Ahok berhadapan dengan Anies, kan semua lembaga survei mengatakan Ahok akan menang. Tapi kan kalah. Jadi karena masih ada konspirasi untuk memenangkan Ahok. Jadi kemenangan Anies di Jakarta itu bukan karena konspirasi tukang survei. Tukang survei di fight accompli oleh kenyataan bahwa ternyata rakyat menghendaki Anies. Kalau maunya tukang survei kan tidak. Apa pelajaran yang berharga yang kita harus petik dan mungkin apa yang akan kita lakukan melihat nih 10 tahun pemerintahan Jokowi yang menurut pernyataan Prof Rias ini kan hampir kita dibohongi semua. Apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi, kita harus pertama menuntaskan kejahatan-kejahatan itu. Melalui pengadilan, yang melalui pembentukan opini masyarakat supaya mereka tidak teracuni. Karena berbahaya sekali Pak. Kalau tiba-tiba rakyat kita percaya bahwa Jokowi itu baik, bahwa Jokowi tidak bikin kesalahan, itu racun. Racun buat bangsa kita. Jadi ini mesti kita tuntaskan, bukan hanya pengadilan. Walaupun pengadilan itu memberi kontribusi, tapi juga persepsi publik bahwa kita itu 10 tahun keliru dan kita harus semua menyesal kalau kita pernah memilih dia. Ini dalam hal ini saya tidak termasuk. Jadi saya tidak termasuk yang harus bertobat. Jadi, harus menyesal telah memilih dia supaya Anda tidak terbawa beban dunia akhirat atas salah pilih Anda itu. Sebab salah pilih itu bisa menyebabkan Anda masuk neraka. Jadi berarti kalau kita nih, anggaplah saya ini salah pilih memilih. Kalau saya nggak bertobat, saya terbebani ya, Prof? Harus bertobat. Harus bertobat Pak. Ya dalam hal ini
supaya rakyat ini kembali sehat dalam pikirannya. Kita kan sangat merindukan bangsa Indonesia yang punya harga diri. Bangsa Indonesia yang kuat, dia punya mental untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu yang saya sebut sebagai moral authority. Jadi pemimpin itu, termasuk Prabowo ini harus kita ingatkan. Dia harus memiliki satu moral authority to govern. Dalam arti dia mengerti apa perasaan rakyat, dia mengerti pikiran rakyat, dia mengerti kebutuhan rakyat. Satu waktu dia bisa berpidato begini, saya mengerti apa yang kau butuhkan. Ya. Dan saya akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan itu. Nanti kalau satu waktu dia tidak bisa memenuhi itu, dia harus mengatakan, saya harus datang kepada kamu untuk mengatakan bahwa saya tidak memenuhi janji saya. Itu baru punya moral authority, dipercaya oleh rakyat, diharapkan oleh rakyat. Karena kalau tidak, Pak, jangan sampai kita terus-menerus mendapatkan pemimpin yang tiap malam didoakan oleh rakyat keburukannya, supaya dilaknat. Itu bahaya sekali. Seperti sekarang ini? Sekarang ini saya kira banyak. Saya pernah tanya seorang ustadz, saya tidak mau bilang siapa. Saya bilang, Ustadz, bisa nggak kita mendoakan azab buat seorang yang jahat, pemimpin yang khianat? Oh boleh, dia bilang gitu. Boleh, saya pikir dulu tidak boleh. Mendoakan keburukan bagi orang yang jahat itu. Ternyata beliau bilang boleh. Boleh. Ya saya doakan, kan ada yang tanggung jawab, ada dia beritahu saya begitu, bisa kok. Jadi supaya dengan saya berdoa itu bukan apa-apa, supaya saya tidak diikut-ikutkan di belakang hari. Supaya rakyat terselamatkan. Supaya rakyat terselamatkan dan terutama diri saya sendiri. Jangan sampai saya harus bertanggung jawab atas kejahatan dia. Prof Yas, ini kan sebentar lagi nih tanggal 20 akan kita mulai merasakan akan datang presiden baru, dilantik nih Pak Prabowo. Kalau menurut Prof Yas nih, ada harapan yang besar nggak dengan melihat struktur kabinet yang sekarang lagi dipublikasikan, walaupun itu belum A1 ya, apa betul apa enggak? Tetap ada harapan dengan asumsi bahwa presiden baru cukup cerdas untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pendahulunya. Pasti Prabowo jauh lebih hebat daripada Jokowi. Mungkin begitu, tapi saya ingin mengatakan bahwa dia cukup cerdas untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi dalam periode pemerintahan Prabowo, kita mengharap kesalahan-kesalahan itu akan bersifat baru nanti, bukan kesalahan lama. Kalau memang dia bikin kesalahan. Nah, dari segi itu, saya percaya bahwa dia akan lebih bagus dari segi kepribadian. Tapi yang mencemaskan saya adalah isu-isu yang beredar bahwa dia akan membuat kabinet yang gendut. Obesitas. Ya. Jadi kalau betul dia membuat kabinet yang gendut, itu pertanyaan saya, di mana dia punya sense of crisis? Ini kita sekarang sedang krisis. Ada nggak perusahaan yang mau bangkrut dengan utang yang banyak, tiba-tiba mengangkat karyawan banyak, menambah jumlah manajer, ya, padahal perusahaan yang sama, yang akan bergerak. Apakah menambah jumlah manajer, menambah jumlah direktur dalam satu perusahaan akan membuat perusahaan itu akan bekerja maksimal? Yang pasti adalah ongkos operasionalnya akan meningkat. Jadi ini saya memberi ibarat supaya gampang dicerna. Karena kalau bicara negara itu sangat kompleks, Pak. Sangat kompleks. Kementerian-kementerian sendiri secara internal itu sangat kompleks. Ya, jadi saya memberikan penyederhanaan aja. Perusahaan yang beban utangnya besar, manajemennya amburadul, masuk direktur utama yang baru, langsung menambah jumlah direksi dan jumlah karyawan. Paham. Ya, bagaimana bisa masuk akal? Ya, ini pasti perusahaan yang aneh. Ya, jadi kira-kira pengibaratan itu ingin saya katakan bahwa sebenarnya yang kita butuhkan sekarang juga bukan jumlah kabinet yang besar. Karena jumlah kabinet yang besar itu, Anda setuju atau tidak setuju, pasti dituduh, bukan lagi dicurigai, pasti dituduh. Itu hanya akan menampung aspirasi, kepentingan para tim sukses ini. Partai politik, relawan, mungkin keluarga, mungkin sindikat yang bekerja di bawah tanah kan bisa saja. Jadi itu memberi beban kepada negara. Jadi paling konyol itu kalau semua jabatan kabinet dijadikan sebagai imbalan terhadap jasa kepada pemenangan presiden. Jika semua BUMN diperlakukan sama, jabatan-jabatan kedutaan besar dan segala macam yang berada di dalam hak prerogatif presiden. Itu namanya presiden masuk dengan semangat menang pesta, menang besar, pesta besar. Ya, merangkul sebanyak mungkin. Di mana letaknya rakyat?
dalam pikiran itu. Ketika Anda membentuk kabinet besar itu, terpikir nggak rakyatnya akan bagaimana nanti? Ini rakyat harus dipikirkan, Pak. Jadi sebenarnya presiden baru itu bukan memikirkan berapa jumlah kabinet. Meneruskan jumlah kabinet yang ada sekarang pun itu bagi saya sudah termasuk hebat. Kalau paling ideal adalah mengurangi. Saya sejak tahun 95, Pak, sudah berkampanye di media mengenai perlunya kabinet yang ramping. Kabinet yang ramping itu yang membuat pemerintah berjalan lebih lincah. Kalau Anda ramping kan Anda lincah. Ya, kalau Anda bikin kabinet gemuk itu nanti capek, makan terus dia. Ya. Jadi kita perlu kabinet yang ramping tapi fully profesional, fully kompeten. Karena faktor kompetensi penting. Kalau dia tidak kompeten, dia bukan hanya akan gagal menyelesaikan masalah, memahami masalah pun bisa keliru. Kalau tidak kompeten. Padahal yang kita butuhkan ini adalah satu potret yang benar dan komprehensif mengenai detail permasalahan yang kita hadapi sebagai bangsa, sebagai negara. Peta tentang situasi pemerintahan. Ya, yang masih korup ini. Peta mengenai situasi masyarakat yang masih banyak menderita. Peta mengenai hubungan internasional yang kita masih terseok-seok. Ya. Prestasi kita dalam hubungan internasional kan cuma Saudi yang menonjol, yaitu melawan Israel kan. Itu aja. Itu yang dibesar-besarkan. Itu aja menonjol. Internasional tidak ada. Kita tidak punya peran dalam semua yang diimpikan oleh para pendiri negara. Ikut serta dalam perdamaian dunia. Kita belum berperan. Belum berperan maksimal ya? Ya, artinya kita tidak signifikan lah kehadiran kita. Tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Jadi kita tidak melahirkan jago-jago diplomat internasional yang kemudian menjadi utusan-utusan PBB kemana-kemana. Ini baru satu kan, baru Ibu Retno ini diangkat jadi utusan PBB. Terlalu sedikit tokoh internasional di negeri kita ini. Luar biasa ini netizen, menarik apa yang disampaikan Prof. Rias. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, mengedukasi kita semua sehingga kita bisa membuka mata hati kita, Prof, ya. Membuka mata hati kita jauh ke dalam karena akhir-akhir ini kadang mata hati kita tertutup oleh realita yang ada di lapangan. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.